Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat daftar hadir dengan menggunakan Google Form. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai bagaimana cara membuat daftar hadir di Google Form. Nah, tentunya kalau ingin membuat daftar hadir di Google Form, kita harus mempunyai akun Google dulu. Kita masuk ke akun Google kita, yaitu dengan kita pijit ini atau klik login, kemudian kita pakai, misalkan di sini saya akan memakai akun saya. Setelah itu masukkan sandinya, kemudian berikutnya. Nah, berarti kita sudah masuk ke, di sini saya sudah masuk ke akun Google saya ya. Karena itu ditandai dengan adanya foto, atau kalau yang nanti nama profilnya belum dikasih foto, ini di sini akan biasanya huruf pertama dari akun Gmail kita. Nah, untuk membuat Google Form, kita cari aplikasi Google-nya yaitu Drive ya. Masuk ke Drive. Setelah itu tambahkan baru di sini. Setelah tambahkan baru, di sini ada beberapa pilihan karena kita akan membuat dengan Google Form. Kita klik lainnya. Di sini di lainnya ada Google Formulir. Di Google Formulir ada dua pilihan, yaitu formulir kosong dan dari template. Nah, untuk daftar hadir kita gunakan formulir kosong. Kalau template, kalau kita ingin tahu, kalau kita klik dari template, ini adalah akan muncul beberapa template yang sudah diadakan atau disediakan oleh Google ya, yaitu ada lembar kerja, undangan pesta, penilaian, informasi kontak dan sebagainya. Ini adalah template dari Google Form yang sudah disediakan oleh Google. Nah, tetapi kita akan membuat daftar hadir yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi seperti tadi, ini klik lainnya, kemudian kita pilihnya yang formulir kosong. Nah, setelah kita klik formulir kosong akan tampil seperti ini. Kita tinggal membuat di sini. Ya, kita klik, kemudian buatkan judulnya, misalkan daftar hadir 12 MIPA 6, misalkan seperti itu. Nah, supaya nanti nama filenya sama, ini bisa diklik. Jadi akan sama nama file dengan nama formulirnya. Nah, di sini yang diinginkan data misalkan nama anak, berarti nama. Nah, kalau kita pilih jawaban singkat, nanti anak tinggal mengetikkan namanya di sini. Nah, kan tetapi supaya penulisan namanya seragam atau sama, kemudian juga namanya nama asli sesuai dengan daftar yang ada di sekolah, kita ubah jangan menggunakan jawaban singkat, tetapi gunakan pilihan ganda. Di mana pilihannya adalah di sini daftar nama-nama siswa di kelas MIPA 6. Nah, apakah kita harus mengetikkan satu-satu? Ya, tentunya tidak. Kita bisa menggunakan copy paste ya, copy paste di sini. Caranya adalah buka file daftar anak yang sudah ada dari sekolah. Nah, kita copy dari sini, itu dengan cara di blok. Copy, kemudian di-paste-kan di formulir tadi di sini ya. Tinggal di-paste. Nah, seperti ini. Kemudian di sini diklik wajib diisi. Jadi anak wajib mengisinya. Nah, setelah itu, kemudian pertanyaan kedua, itu tinggal kalau ingin menambahkan pertanyaan, ini tinggal tambahkan di sini ya. Tambahkan.
Maka akan ada pertanyaan yang kedua. Nah, di sini akan diisi apa? Itu terserah kita mau mendapatkan informasi apa dari anak. Misalkan kita inginnya hanya keterangan saja, apakah anak itu hadir atau tidak. Kita berikan di sini keterangan, opsinya hanya satu, hadir. Kalau Bapak Ibu misalkan mau ada sakit, izin apa, silahkan ditambahkan ke sini. Nah, saya cukup satu saja di sini, wajib diisi. Nah, berarti ini sudah jadi formulir kita. Jadi nanti daftar hadirnya itu hanya memuat nama dan keterangan saja. Kalau mau dikembangkan silakan tinggal tambah di sini. Mau apa yang diinginkan isian dari peserta didik kita. Ini berarti sudah seperti ini. Nah, tinggal bagaimana cara mengaturnya. Misalkan kita atur di sini. Nah, kalau misalkan daftar hadir ini hanya ingin dipakai satu kali, di sini tinggal di checklist batas ke satu tanggapan. Kalau tidak, biarkan aja seperti ini. Presentasi, nah misalkan ini misalkan mau diisi tanggapan setelah anak mengisi daftar hadir. Misalkan di sini ditulis terima kasih sudah mengisi daftar hadir. Terus kita simpan di sini. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana tampilan Google Form kita kalau sudah dikirim ke anak? Kita bisa melihatnya dari sini ya. Bisa melihat dari sini. Dari plat tinjau kita lihat. Nah, nanti daftar isian yang akan diterima anak bentuknya akan seperti ini. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke formulir yang tadi yang sudah kita buat di sini. Nah, bagaimana supaya formulir ini kalau sudah diisi anak itu terekam di drive kita. Yaitu dengan klik respon. Ya, setelah diklik respon, klik di sini adalah membuat spreadsheet. Kita buat spreadsheet. Nah, daftar hadir responnya seperti ini. Nah, ini kita buat spreadsheet yang baru. Ya, berarti ini tidak digabungkan dengan spreadsheet yang lainnya. Nah, kita tinggal buat sini, buat. Maka akan jadi seperti ini. Jadi kalau anak mengisi daftar hadir itu akan otomatis terekam di sini. Jamnya jam berapa anak mengisi daftar hadir, kemudian namanya siapa, keterangannya apa. Di sini itu keterangannya hadir. Jadi itu akan terekam dengan otomatis di sini ya, di file Excel kita. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan formulir kita ini kepada anak? Nah, kita tinggal klik saja kirim. Kemudian kita mau mengirimnya melalui apa? Misalkan kita melalui link saja ya di sini. Nah, linknya ini kalau terlalu panjang bisa diklik perpendek. Nah, kan jadi pendek. Kalau ingin lebih pendek lagi, kita bisa gunakan aplikasi Bilty ya. Tapi ini sudah cukup pendek, kita tinggal salin saja. Kemudian kita pastekan di mana, apa mau di grup PA atau mau ke perorangan ya supaya anak tahu mau mengabsen di situ. Nah, kalau kita misalkan dalam pembelajaran menggunakan Classroom, bisa link tadi dibuatkan atau dipastekan di Google Classroom. Nah, kita percobaan dulu ya untuk anak, bagaimana tadi ngelink ke ini, ke daftar yang sebagai rekapitulatif kita ya. Caranya yaitu kita lihat pratinjau dulu ya, tadi pratinjaunya sudah di sini. Nah, kita coba isi ya. Ini kita pura-pura jadi anak, misalkan Alpina. Kita sebagai Alpina. Kemudian keterangannya Alpina hadir. Terus Alpina mengirim. Nah, kalau sudah mengirim,
nanti ada tulisan seperti ini di Alpina itu. Terima kasih sudah mengisi daftar hadir. Nah, seperti itu, maka ini otomatis akan terekam di file kita. Nih. Jadi jam segini Alpina hadir. Itu. Dan seterusnya nanti akan nambah terus ke anak. Kalau kita gunakan formulir yang tadi untuk pertemuan berikutnya ini terus akan nyambung ke bawah ya. Ini misalkan penuh untuk tanggal 11 terus nanti seminggu kemudian misalkan kalau 1 minggu sekali tanggal 18 ada di bawahnya. Seperti itu rekapan dan simulasi kalau anak mengisi daftar hadir. Kita kembali lagi bagaimana caranya kalau link tadi kita ingin dikirimkannya ke Classroom. Jadi caranya salin, kemudian buka kelas kita. Ya, kita coba ke Classroom kita, sama di titik 9 ini, kita cari Classroom. Misalkan ini ya, Classroom yang saya. Nah, di sini ada 6 kelas Classroom saya. Supaya tidak mengganggu kelas yang sudah ada, kita coba bikin kelas dulu yang baru yaitu 12 MIPA 6 ya, sekaligus juga mengingatkan kepada yang belum bisa membuat kelas. Jadi kita tinggal klik tambah di sini, kemudian buat kelas. Kemudian setelah membaca ini pribadi yang bukan Google Suite, lanjutkan. Kemudian buat nama kelasnya 12 MIPA 6. Mata pelajarannya matematika peminatan. Misalkan seperti itu. Kita buat. Tunggu dulu. Ini sedang membuat. Berapa detik kita tunggu. Nah, di sini sudah ada kelas 12 MIPA 6. Nah, kalau ingin tahu kode kelasnya seperti ini tinggal salin, kemudian bagikan ke siswa untuk bergabung ya. Itu untuk mengingatkan saja, kita sekarang fokus pembahasannya bagaimana cara membagikan link daftar hadir. Kita bisa di forum ya di sini. Kita klik, nah, misalkan pengumumannya itu silakan isi daftar hadir di sini. Kemudian baru dipastekan. Nah, kalau belum ada, kita kembali lagi ke ini ya, tadi disalin, kemudian ke MIPA. Tekan di sini. Kan ditambahkan siswa dianggap hadir jika mengisi daftar hadir jika mengisi daftar hadir paling lambat 10 menit sebelum atau bisa setelah ya, setelah pembelajaran mulai. Jadi ada batas waktunya hanya 10 menit. Itu biar anak tetap disiplin untuk mengisi daftar hadir. Nah, setelah itu tinggal kita posting di sini ya, posting. Nah, langsung ada seperti ini. Silakan isi. Nah, anak tinggal klik ini nanti akan nyambung ke formulir daftar hadir yang tadi. Nah, setelah itu, kalau kita bisa mau pakai lagi
formulir ini buat minggu depan, ini kan biasanya kalau sudah banyak pengumuman ini ada jadi ke bawah ya. Nah, untuk ini supaya ke atas lagi tinggal klik titik 3 ini. Di sini pindahkan ke atas. Nah, di sini pindahkan ke atas tidak bisa diklik karena posisinya ini sudah di atas. Kalau ini sudah ke bawah, misalkan sudah ada materi, sudah ada latihan, sudah ada pengumuman, ini akan ke bawah. Supaya ke atas tinggal klik ini. Nanti posisi akan di atas kembali untuk siswa mengabsen di pertemuan berikutnya. Nah, kita lihat tadi untuk hasil ya. Tadi hasilnya kan seperti ini. Ini kan misalkan 34 orang siswanya terus akan sampai ke bawah. Nah, sampai ke bawah terus nanti nyambung lagi tanggal 18 ada lagi. Nah, bagaimana cara menghitung merekapnya? Misalkan Alvina ini dalam satu semester berapa kali kehadirannya di pembelajaran kita. Kalau misalkan ke bawah seperti itu kan akan bingung juga. Untuk memudahkan melihat, kita bisa praktekkan di sini. Misalkan saya sudah punya file, nah, daftar hadir. Misalkan daftar hadir. Nah, ini ya, daftar hadir kelas 12 MIPA 3. Nih, dari beberapa kali pertemuan seperti ini ya, rekapnya. Nih, tanggal 11, terus nanti nyambung tanggal 18, nyambung lagi tanggal 25, nyambung lagi tanggal 1 September, dan seterusnya. Itu kalau misalkan dalam satu kelas, supaya mudah melihatnya, kita bisa merankingnya dari sini ya. Misalkan dari kolom B, kita buat yang tadinya ini disusun menurut jam anak mengabsen, kita urutkan dari alfabet nama anak. Yaitu setelah di blok seperti ini, klik data, nah, kemudian urutkan berdasarkan kolom B itu menjadi A sampai Z. Nah, kan seperti ini. Jadi Adnan ada dari mulai tanggal 11, 18, 25, tanggal 1 ini. Ya. Nah, tadi kenapa menggunakan nama yang menggunakan nama dengan pilihan ganda yang daftar namanya sudah ada itu supaya seragam penulisannya. Karena kalau misalkan ini menggunakan isian singkat, jadi anak mengetik sendiri. Yang akibatnya beda-beda tulisan anak itu. Jadi ada yang seperti ini penulisannya, ada yang huruf besar semua, ada yang huruf kecil semua, jadi tidak seragam, tidak sesuai dengan kaidah penulisan nama. Mungkin kalau misalkan kita buat pilihan ganda dan daftarnya sudah ada dari kita, pasti di sini akan seragam. Kita tinggal melihat kalau dalam satu semester misalkan 16 kali pertemuan, tinggal dihitung Adnan ini ada berapa. Nah, nanti di pertemuannya ini misalkan ini ada berapa dan seterusnya. Nah, itu cara mengelola atau melihat file hasil rekapan selama satu semester atau 1 bulan boleh ya kalau mau dianalisa seperti ini. Nah, kita lihat file yang punya saya ini untuk daftar hadir di sini ada beberapa file. Jadi masing-masing kelas itu satu file. Kalau misalkan ingin lebih sederhana, tidak ingin banyak file, bisa hanya satu file tetapi memuat banyak data dari per kelas, yaitu per sheet misalkan. Satu file daftar hadir di dalamnya ada sheet seperti dalam Excel saja, sheet misalkan 12-nya 1, kemudian sheet 12-nya 2 dan seterusnya. Itu bagaimana caranya? Nah, caranya kita lihat, kita bikin lagi Google Form untuk 12 MIPA 7. Sekaligus kita mengulang lagi apa yang sudah dijelaskan tadi untuk membuat MIPA 6 ya. Jadi kita buat lagi Google formulirnya. Nah, di sini kita buatkan misalkan kita buatkan di sini ya. 12 MIPA 7. Kita buat pertanyaannya jadi pilihan ganda, misalkan nama, kemudian
Jangan jawaban singkat, kita gunakan pilihan ganda. Kita copy lagi dari Excel yang sudah ada. Misalkan MIPA 7 dari sini ya. Kita blok. Kemudian copy. Kemudian dipaskan di sini ya. Nah, kan seperti ini. Kemudian ini wajib diisi. Setelah itu tambahkan pertanyaan yang kedua, yaitu di sini keterangan. Opsinya hadir, misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya bisa diperhatiin jauh ini karena kita ingin mengatur ya, di sini fokusnya ingin mengatur supaya hasil rekapan dari kelasnya 7 itu satu file dengan yang kelas 12 MIPA 6 ya, yang MIPA 7 dengan MIPA 6. Jadi seperti ini caranya. Buat lagi sini membuat untuk rekapan spreadsheet-nya. Nah, kalau tadi membuatnya buat spreadsheet baru. Nah, sekarang jangan yang baru kalau ingin digabungkan. Jadi kita pilih spreadsheet yang sudah ada. Kita pilih di sini. Nah, yaitu yang kita inginkan adalah daftar hadir 12 MIPA 6. Tinggal pilih. Nah, pilih seperti ini. Nah, ini 12 MIPA. Nah, jadi ada di sini, ada yang MIPA 1, yang tadi yang di sini yang MIPA 6, tadi yang sudah dipraktekkan, dan di sini yang barunya yang MIPA 7. Nah, kita coba yang MIPA 7 tadi formulirnya sudah dibuatkan kan yang MIPA 7. Mana tadi yang MIPA 7? Nah, ini ya MIPA 7 seperti ini. Kalau kita ingin mencoba, misalkan di sini yang hadir Agustin, percobaan sini hadir, kemudian kirim. Nah, tadi tanggapannya tidak diatur ya, tapi cara membuat tanggapan tadi sudah dibahas sebelumnya. Nah, kita lihat di sini. Nih, ini yang MIPA 7 masuk ke sini ya, Agustin. Kemudian yang MIPA 6 ini, Alpina. Nah, ini tinggal diubah nama saja supaya kita mudah melihatnya. Di sini misalkan 12 MIPA 6. Terus yang ini akan 12 MIPA 7. Nah, jadi sekarang itu hanya ada di satu file ya. Di satu file di drive kita. Nah, jadi filenya nih hanya di daftar hadir 12 MIPA 6. Jadi MIPA 7 juga ada di sini. Kalau mau di rename, misalkan ini tinggal diganti aja namanya, ganti nama, misalkan jadi daftar hadir 12 MIPA saja ya, karena di situ ada MIPA 6, MIPA 7. Kalau banyak berarti nambah lagi. Nah, itu cara membuat daftar hadir dengan menggunakan Google Form. Demikian tadi pembahasan kita mengenai bagaimana cara membuat daftar hadir dengan menggunakan Google Form. Semoga tayangan tadi bisa bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.